Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh investor dan peserta Public Expos PT Samkro Hyosung Adilestari Tbk 2024 yang telah bergabung baik secara online maupun offline. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya ingin memperkenalkan jajaran direksi yang sudah hadir di sini, yaitu Bapak Chung Taisung selaku Direktur Utama, Bapak Suwardi selaku Direktur, Bapak Aswin Maratimbo selaku Direktur. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, berikut kami sampaikan tata cara penyampaian pertanyaan. Yang pertama, sesi tanya jawab akan dilakukan setelah penyampaian materi public expose oleh direktur terkait. Kedua, dalam sesi tanya jawab akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan melalui fitur chat pada aplikasi Zoom dengan menuliskan nama dan institusi. Ketiga, jawaban akan disampaikan secara bergiliran, secara berurutan. Dan yang keempat, apabila tidak menuliskan nama peserta maupun institusi, maka moderator tidak akan membacakan pertanyaan Bapak atau Ibu. Pada paparan publik hari ini, kami ingin menyampaikan update pencapaian kinerja hingga bulan September 2024 dengan memaparkan beberapa agenda. 1. Profil perusahaan. 2. Aktivitas perusahaan. 3. Kinerja keuangan perusahaan. Dan yang keempat, strategi perusahaan. Selanjutnya, agenda pertama akan dipaparkan oleh Bapak Chung Taisung selaku Direktur Utama. Untuk Bapak Chung Taisung, kami persilahkan. Selamat siang dan terima kasih Bapak dan Ibu investors pemegang saham kami Akro, dan juga terima kasih IDX dan OJK. Berikut agenda pertama yang kami profil PT Samkro Hyosung. Ini adalah perusahaan terbuka yang didirikan pada tahun 1989. Fokus utama perusahaan meliputi industri tekstil lainnya, ITDL, industri kain pita, Nero Fabrics, dan industri tali dan perdagangan besar barang tekstil lainnya. Berbasis di Cikupa Tangerang, perusahaan memproduksi hook and loop serta webbing tape. PT Samkro Hyosung Adilestari Tbk resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham Akro pada 11 Januari tahun 2024 dengan 693.828.000 lembar saham dimiliki oleh publik. Untuk visi dan misi akan dipresentasikan oleh Bapak Aswin Maratimbo selalu Direktur di Samkro. Silakan. Terima kasih Mr. Chung Taisung. PT Samkro Hyosung Adilestari Tbk selalu berjuang memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan dengan visi menempatkan produk berorientasi konsumen hook dan loop ramah lingkungan ke setiap rumah tangga dan tempat. Misi, secara konsisten meningkatkan kiriman kami dan menambah nilai bagi klien kami yang pada akhirnya akan meningkatkan status keuangan pemegang saham. Memberikan layanan berkualitas tinggi kepada klien dengan menggabungkan insinyur yang sangat terampil dengan teknologi terkini dan pengetahuan serta metodologi kami yang telah terbukti. Untuk mencapai pengakuan pelanggan dan menjadi pemimpin global dalam rekayasa kain sempit, manufaktur dan pengiriman produk dan layanan berkualitas tinggi bernilai tambah di dalam dan di luar Indonesia. Meningkatkan kualitas hidup karyawan dengan memberikan tunjangan tambahan yang bekerja keras dan tekun dalam jangka waktu yang lama. Menggunakan bahan ramah lingkungan untuk mengurangi limbah dan polusi di bumi. PT Samkro Hyosung Adilestari Tbk dimiliki 78,41% saham oleh
Mr. Jung Tae-sung, dan 21,59% dimiliki oleh masyarakat. Berikut kami perkenalkan Dewan Komisaris dan Direksi PT Samkro Hyosung Adi Lestari Tbk. Lim Sung Pil sebagai Komisaris Utama, Kim Swek Jin sebagai Komisaris Independen, Jung Tae-sung sebagai Direktur Utama, Suwardi sebagai Direktur, Cahya Wulandari sebagai Direktur, Aswin Maratimbo sebagai Direktur. Struktur organisasi perusahaan. Struktur tertinggi oleh RUPS di bawahnya ada Dewan Komisaris yaitu Bapak Lim Sung Pil dan Bapak So Jim Kim. Komite Audit ada Ketua Komite Audit Bapak So Jim Kim dengan anggota Ibu Aprilia Santi Sitanggang dan Ibu Rosana Purba. Dewan Direksi Bapak Jung Tae-sung Direktur Utama, Bapak Suwardi Direktur, Ibu Cahya Wulandari Direktur, dan Bapak Aswin Maratimbo Direktur. Kemudian di bawahnya ada internal audit dengan ketua Bapak Surawan dan anggota Ibu Susi Kurniawati dan Ibu Dwi Astuti. Kemudian sekretaris perusahaan oleh Bapak Henry Kusuma, serta di bawahnya ada manajer ekspor import Ibu Ima, sales manager Bu Mita, financial and tax manager Bapak Surawan, HRD and GA Bu Hani Production Manager Bapak Sobirin. PT Samkro Hyosung Adi Lestari Tbk pada tanggal 30 September 2024 memiliki 82 karyawan dengan 76,47% laki-laki, 23,53% perempuan, generasi X 41,76%, generasi Y 47,25% dan generasi Z 10,99% dengan tingkat pendidikan 81% sekolah menengah, 7% diploma dan 12% sarjana. Samkro Hyosung Adi Lestari Tbk telah memperoleh beberapa sertifikasi. German Cert yaitu sertifikasi bisnis usaha perseroan telah sesuai dengan syarat sistem kualitas manajemen ISO 9001:2015. EOCO Tech Standard 100 yaitu sertifikasi atas produk perseroan yang aman bagi kesehatan manusia. Sertifikasi dari TUF-CSUD yang memastikan bahwa produk, layanan, atau proses telah diuji keamanan dan mematuhi persyaratan peraturan nasional, regional, dan internasional. Scope Certificate adalah sertifikasi Clean Globe RCS untuk keberlanjutan dan kepatuhan lingkungan atas penggunaan bahan baku daur ulang. Selanjutnya, agenda kedua akan dipaparkan oleh Bapak Suwardi selaku Direktur. Untuk Bapak Suwardi, kami persilakan. Terima kasih pada Bapak Aswin selaku Direktur. Baik, kami akan memaparkan agenda kedua, aktivitas perusahaan. Sebagai perusahaan yang memproduksi hook dan loop dan webbing tape yang berkualitas, produk-produk PT Samkro Hyosung Adi Lestari Tbk telah melalui tahapan-tahapan yang telah melalui standar mutu. Berikut tahapan proses produksi. 1. Proses de-sieging, proses penggulungan bahan material benang dengan menggunakan mesin sieging lalu menempatkannya dalam BIM. Setelah itu, proses yang kedua, whipping, proses merajut atau penganyaman benang yang ada dalam BIM dengan menggunakan mesin whipping yang menghasilkan bahan mentah magic tip yang disebut dengan ingray. Proses yang ketiga, dyeing, proses pencelupan dan pemberian dyeing stab dan warna pada bahan mentah magic tip atau ingray. Setelah itu dilanjutkan ke coating, proses pemberian kimia obat pada bahan yang telah selesai diwarnai untuk hook dan pada bahan yang telah selesai diparut dihaluskan untuk loop. Selanjutnya di bagian cutting, proses pemotongan hook sesuai dengan ukuran standar. Dilanjutkan ke bagian setting, proses pemanasan agar menjadi lebih rekat. Selanjutnya ke bagian slitting, proses pemotongan hook dan loop. Kemudian diperiksa dan dikemas sesuai dengan standar kemasan yang ada dan mengirimkannya ke bagian gudang. Dan setelah itu yang terakhir adalah di packing, proses pengemasan produk
sebelum dikirim kepada konsumen atau disimpan sebagai persediaan perseroan. Berikut beberapa produk yang berkualitas yang telah PT Samkro Hyosung Adilestari Tbk hasilkan, antara lain Magic Tip dengan tipe sew-on reguler, yaitu satu set hook dan loop untuk dijahit pada permukaan kain. Kegunaannya untuk pengganti resting dan kancing pada sarung tangan, tas, sepatu, dan seragam militer. Unbrushed loop, tipe tekstur lebih halus dibandingkan jenis hook dan loop lainnya. Ini kegunaan komponen ini untuk kesehatan dan alat medis seperti perekat di kain tensimeter dan lainnya. Mushroom, satu jenis yang unik juga, hook dan loop yang hanya satu sisi tapi lebih rekat di komponen peralatan hiking, ice skating, dan lain-lainnya. Back to back, sisi depan anyaman benang halus dan sisi belakang anyaman benang kasar, kegunaan komponen peralatan olahraga, kabel tis, dan lainnya. Dan untuk webbing tape, multifungsi untuk komponen utama tali pinggang, sabuk pengaman, helm, dan pesawat, dan lainnya. Pada periode 30 September 2024, PT Samkro Hyosung Adilestari Tbk telah berhasil membangun jaringan penjualan hingga ke berbagai daerah seperti Jawa Barat 28%, Jawa Tengah 21%, Banten 17%, Jawa Timur 12%, Jakarta 8%, Bali 3%, Sulawesi Selatan 3%, Sulawesi Tengah 2%, Lombok 2%, Sumatera Utara 2%, Kalimantan Timur 1%, Kalimantan Selatan 1%, Riau 1%, Sumatera Selatan 1%. Pada 30 September 2024, PT Samkro Hyosung Adilestari Tbk mencatat kontribusi penjualan yang penggunaannya diaplikasikan pada glove 33%, aparel 21%, footwear 27%, otomotif 6%, medical equipment 3%, furniture 1%, dan lainnya 9%. Pada 30 September 2024, penjualan tertinggi masih pada produk hook dan loop sew-on reguler hampir 93%,78%. Molded hook 3,53%, unbrushed loop 1,63%, back to back 0,01%, dan produk webbing tape 1,05%. Pada tahun ini, PT Samkro Hyosung Adilestari Tbk telah membeli mesin baru dari penggunaan dana hasil penawaran umum. Saat ini mesin baru tersebut yang sudah ada beberapa yang datang dan masih dalam proses instalasi. Mesin-mesin tersebut adalah mesin-mesin untuk pengembangan produk baru seperti mesin milling, mesin latte, mesin dyeing, mesin sizzing, mesin rapid, dan mesin dot. Mesin-mesin untuk peningkatan dan otomatisasi proses produk seperti mesin whipping, ultrasonic. Sebagai bentuk komitmen keberlanjutan sesuai PT Samkro Hyosung Adilestari Tbk juga aktif dalam program CSR. Di mana ada pembagian sembako kepada warga sekitar pada hari menjelang perayaan Idul Fitri, pembagian bantuan kepada janda yang kurang mampu di lingkungan sekitar perusahaan pada Juli 2024. PT Samkro juga aktif berperan serta dalam mendukung pendidikan di Indonesia. Kami selalu terbuka bagi sekolah-sekolah menengah terutama yang terletak di sekitaran perusahaan untuk melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan. Demikian yang bisa disampaikan. Selanjutnya agenda ketiga akan dipaparkan oleh Bapak Aswin Baratimbo selaku Direktur. Untuk Bapak Aswin kami persilahkan. Terima kasih Bapak Suhardi.
Baik, kami akan memaparkan agenda ketiga, kinerja keuangan perusahaan. PT Sampro Hyosung Adi Lestari Tbk berhasil mencapai penjualan bersih pada tanggal 30 September 2024 sebesar 32 miliar 355.979.035 rupiah. Angka ini menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam mengembangkan bisnis secara berkelanjutan dan menghadapi tantangan pasar. Hasil kinerja keuangan perusahaan yang tertuang di dalam laporan laba rugi di mana profit setelah pajak periode 30 September 2024 tercatat sebesar 8.396.879.067 rupiah. Aset dibutuhkan untuk menunjang operasional perusahaan untuk periode yang berakhir 30 September 2024. Aset lancar sebesar 63.057.244.596 rupiah. Pada periode yang sama, perusahaan mencatat total aset sebesar 207.246.385.128 rupiah. Perusahaan mencatat total liabilitas pada periode 30 September 2024 sebesar 16.270.574.521 rupiah. Di laporan posisi keuangan pada 30 September 2024, perusahaan mencatat ekuitas 190.38.810.607 rupiah. Demikian untuk kinerja keuangan PT Sampro Hyosung Adi Lestari Tbk. Untuk agenda selanjutnya akan dipaparkan oleh Bapak Suwardi. Baik, terima kasih Bapak Asbid. Untuk agenda keempat yaitu strategi bisnis. Berbagai strategi telah dihembuskan untuk memastikan pertumbuhan dan daya saing PT Sampro Hyosung Adi Lestari Tbk di masa depan. Strategi ini menjadi dari beberapa inisiatif utama yang kami percaya akan menguatkan posisi perusahaan yang semakin kompetitif. 1. Inovasi dan pengembangan produk baru. Perseroan akan melakukan riset pasar secara berkala untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan menciptakan varian produk baru yang sesuai dengan tren pasar sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar dan daya saing produk. 2. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Perseroan berupaya meningkatkan efisiensi operasional dan menekan biaya produksi melalui modernisasi mesin serta peningkatan kapasitas produksi yang berkelanjutan. 3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Perseroan akan menyelenggarakan program pelatihan keterampilan digital, manajerial, dan akuntansi minimal 4 kali per tahun bagi seluruh karyawan dan fokus pada peningkatan kompetensi dalam bidang teknologi, efisiensi kerja, dan akuntansi. 4. Memperluas jaringan distribusi. Perseroan menerapkan strategi pemasaran yang efektif, baik secara offline maupun secara online, untuk menjangkau pelanggan baru serta memperkuat hubungan dengan pelanggan lama melalui peningkatan kualitas produk. 5. Membagikan dividen yang kompetitif. Sebagai perusahaan publik, Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham melalui kebijakan pembagian dividen yang menarik serta menjaga kepercayaan investor. Demikian paparan kinerja perusahaan sampai dengan 30 September 2024 dan strategi perusahaan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Dewan Direksi atas pemaparan yang sudah disampaikan. Baiklah, kepada seluruh investor dan peserta Public Expos 2024, manajemen PT Sampro Hyosung Adi Lestari Tbk telah selesai menyampaikan materi paparan publik 2024. Untuk selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Saya akan membacakan pertanyaan pertama dari Saudari Tiwi. Pertanyaannya, berapa besar dividen yang akan dibagikan PT Sampro pada tahun 2025?
Saya persilahkan pada Bapak Chung Tae-sung menjawab pertanyaan. Yang kami di PT Samkro Hyosung Adelestari akan membagikan dividen tunai dari saldo laba ditahan hingga tahun 2023 serta dividen interim berdasarkan laporan keuangan period 30 September tahun 2024. Dividen tersebut akan dibagikan secara bersamaan pada tanggal 23 Januari tahun 2025. Khusus untuk pemegang saham publik dengan rasio sekitar rupiah 22,60 per saham berdasarkan perhitungan hingga tanggal 18 Desember tahun 2024. Dividen sebesar rupiah 22,60 per saham memberikan return sekitar 30% berdasarkan harga saham per tanggal 18 Desember tahun 2024. Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh Bapak Aswin Maratimbo. Silakan. Para investor dan peserta public expose PT Samkro Hyosung Adelestari Tbk pada tanggal 13 November 2024 telah melakukan pengumuman RUPSLB yang telah tersedia di web perseroan, dan pada tanggal 28 November 2024 telah dilakukan pemanggilan. Pada tanggal 20 Desember 2024 perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB, di mana mata acara rapat adalah persetujuan penggunaan laba ditahan perseroan sampai dengan tahun buku 2023. Dalam beberapa waktu ini, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi juga telah melakukan beberapa rapat kerja pada tanggal 20. Juga akan melakukan rapat direksi untuk memutuskan pembagian dividen interim untuk laporan keuangan interim periode 30 September 2024. Sampai dengan tanggal 18 September 2024, perusahaan mencatat saham yang sudah beredar sebanyak 3.469.161.707 lembar saham, sedangkan yang dimiliki oleh masyarakat 749.089.212 lembar saham dan 2.770.295 lembar saham dimiliki oleh Bapak Chung Tae-sung, sekaligus beliau adalah Direktur Utama dan Pengendali Perusahaan. Perusahaan akan membagikan dividen tunai atas laba ditahan sampai dengan tahun buku 2023, yaitu sebesar 9.345.616.935 rupiah yang akan diputuskan dalam RUPSLB esok hari tanggal 20 Desember 2024 jam 2 siang, dan dividen interim untuk laporan keuangan periode 30 September 2024 sebesar 7.596.879.065 rupiah, sehingga total yang akan dibagi yaitu 16.942.497.000 rupiah, yang semuanya hanya akan dibagikan kepada masyarakat saja. Pengendali perusahaan sekaligus Direktur Utama telah membuat pernyataan bahwa beliau akan melepas haknya atas dividen, baik dividen tunai yang berasal dari laba ditahan sampai tahun buku 2024 maupun dividen interim untuk laba bersih atas laporan keuangan periode 30 September 2024, sehingga
Rasio sampai dengan kemarin 18 September 2024 sebesar Rp22.60 per lembar saham. Ini masih bisa bergerak karena masih ada proses exercise warrant. Terima kasih. Terima kasih Bapak Aswin Maratimbo. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, ada pertanyaan dari Sahgit Fadila. Langkah strategis apa yang akan diambil oleh perusahaan untuk meningkatkan penetrasi penjualan dan laba perusahaan, serta dalam kurun 5 tahun ke depan, apakah perusahaan akan melakukan ekspansi? Saya persilakan untuk Bapak Suwardi menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang sudah kami jelaskan pada paparan public expose tadi, beberapa strategi bisnis yang kami yakini dapat meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Yang pertama, inovasi dan pengembangan produk baru. Setelah mesin-mesin baru yang ditujukan untuk pengembangan produk baru selesai tahap perakitan dan instalasi, perusahaan akan melanjutkan pengembangan produk baru dan mudah-mudahan di tahun 2025 kami dapat meluncurkan varian hook dan loop terbaru. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, bahwa perseroan melakukan pembelian mesin guna meningkatkan hasil produksi agar dapat memenuhi kebutuhan pasar sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, memperluas jaringan distribusi. Sampai saat ini perusahaan sudah mulai memperluas jangkauan pelanggan dengan menggunakan teknologi digital seperti situs web, e-commerce, dan menggunakan media sosial. Tahun 2025 perusahaan menargetkan adanya penjualan ekspor. Demikian jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Suwardi. Untuk pertanyaan ketiga, pertanyaan dari Nur Huda, capek laba 2025. Saya persilahkan Bapak Aswin Maratimbo untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Untuk Bapak atau Ibu Nur Huda untuk Capex tahun 2025. Seperti yang sudah dijelaskan pada paparan sebelumnya, pada tahun 2022 mencatat laba Rp2.474.585.674. Tahun 2023 laba perusahaan naik 108.39% dari tahun 2022 menjadi Rp5.156.771.798. Dan pada 30 September 2024 perusahaan mencatat laba bersih sebesar Rp8.379.879.617, naik sebesar 62.83%. Dan diharapkan pada 31 Desember 2024 naik sekitar 80% dari laba tahun 2023. Untuk laba 2025 naik 30% dari tahun 2024. Demikian jawaban kami. Terima kasih Bapak Aswin Maratimbo. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Samkro Hyosung Adilestari Tbk, atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu manajemen dari PT Samkro Hyosung Adilestari Tbk dan juga kepada peserta yang sudah bergabung dalam acara ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Saya Nenti, aku investor saham dan maju terus pasar modal Indonesia.